Adik-adik sekalian, pertemuan kita pada hari ini kita tentang membahas studi kelayakan bisnis. Ketika kita berbicara tentang studi kelayakan bisnis, berarti satu sebenarnya. Kita berbicara tentang manajemen. Nah, you know manajemen? Ada yang tahu manajemen? Secara umum manajemen dapat diartikan di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan baik itu individu maupun kelompok. Oke, mengatur. Nice. Bagus. Perlu mungkin adik-adik perhatikan bahwa sebenarnya capaian pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini sebenarnya sangat simple. 13G. Yang pertama, definisi studi kelayakan bisnis itu seperti apa? Terus, bagian pemasaran dan permintaan bentuk pasarnya seperti apa? Bagaimana tingkat dan implementasi pada studi kelayakan bisnis? Tetapi ketika saya urut dari 13 ini ujung-ujungnya ke sini, adik-adik sekalian. Saya simpulkan dia ke sini. Manajemen. Karena kenapa? Ilmu manajemen itu adalah kunci dari segala ilmu. Sekali lagi, ilmu manajemen itu adalah kunci dari segala ilmu. Tanya saya mata kuliah mana yang tidak pakai manajemen? Pendidikan. Manajemen pendidikan. Bahkan pembelajaran agama pun menggunakan manajemen. Tahu Habib Bahar? Tahu bukunya yang Seni Merayu Tuhan? Nah, Seni Merayu Tuhan. Ujung-ujungnya lari ke sini deh. Manajemen. Oke, kalau tadi temannya mengatakan bahwa manajemen itu adalah mengatur, yang lain ada? Ini, saya buat kalian membuat satu teori yang tidak bisa dibantahkan oleh orang. Artikan satu manajemen dengan satu kata. Organisasi. Perencanaan. Wih, nah baca semua nih ini. Pencapaian tujuan. Next. Satu kata menggambarkan tentang manajemen. Sebelum saya masuk ke studi kelayakan bisnis. Sama Pak? Sama? Sama? Pengorganisasian sama. Oh sama, organisasi sama. Pengolahan. Apa ini pengolahan sampah? Pengolahan pemasaran. Pengolahan. Oke, nice. Pengawasan. Bagus. Nah, ini ya nanti ya kita tarik satu teori yang tidak ada orang yang bisa membantah. Itu hebatnya orang manajemen. Mengarahkan. Apalagi? Mengkoordinasi. Mengkoordinasi. Pengawasan. Pengendalian. Pengendalian. Penyusunan. Mantap. Terakhir, pengelolaan. Ini sama kayak ini. Ketika saya tanya sama orang di luar, apa itu manajemen menurut kelasnya pariwisata? Kira-kira ada yang bisa menggabung satu kalimat ini? Manajemen itu apa? Ada? Yang bisa menggabung? Oke, silahkan. Jika digabung ini seperti pendapat dari George Robert Terry yang mengatakan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan di mana tujuannya satu yaitu mencapai target dan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Oke, hapus dulu dong untuk temannya. Luar biasa ya. Jadi dia mengkombinkan dengan yang disebut dengan jobs. Kalau misalkan kita sepakat bahwa menurut kelas pariwisata manajemen itu adalah sebuah organisasi yang memiliki sebuah perencanaan, pengawasan untuk mengarahkan sebuah pengelolaan untuk mencapai sebuah efisiensi organisasi yang efektif dan efisien, ada enggak yang bisa membantah? Enggak ada. Karena kenapa? Manajemen itu menerima segala saran. Makanya kalau anak manajemen dikritik itu biasa saja kok. Jadi manajemen itu adik-adik sekalian adalah sebuah seni yang mempelajari semua mata kuliah. Seni itu adalah sebuah keindahan. Bahkan
anak informatika mengatakan seperti ini. Tuhan itu adalah sebuah sistem manajemen. Bayangkan, Tuhan itu dia katakan sebuah sistem. Tuhan. Tahu Tuhan toh? Di mana Tuhan? Tuhan itu adalah sebuah sistem manajemen. Karena kenapa? Mengapa dia katakan sebuah sistem? Karena dia yang mengatur antara siang dan malam, antara hidup dan mati manusia. Anak informatika berpikirnya seperti itu. Ya, nah, apa kaitannya dengan studi kelayakan bisnis? Adik-adik sekalian, ketika kita berbicara bisnis, sebenarnya hal yang perlu diperhatikan adalah pertama adalah sebuah SDM. Tidak mungkin bisnis berjalan tanpa ini, Dek. Dan SDM itu yang diperlukan ini. Ketika studi kelayakan bisnis, bisnis manajemen, SDM, manajemen strategi, ujung-ujungnya semua ke sini. Ujung-ujungnya semua ke sini. Sudah belajar manajemen strategi? Perpecahannya dari manajemen, Dek. Jadi manajemen itu banyak, Dek. Manajemen banyak, turun pendidikan, turun studi kelayakan bisnis, turun manajemen strategi, turun SDM, turun manajemen proyek, turun manajemen krisis, turun manajemen konflik. Semuanya turun, tapi basicnya adalah manajemen. Apa yang dibutuhkan oleh manajemen? Satu di sini adalah sebuah SDM. Adik-adik sekalian, sering saya katakan di dalam kelas, kalian ketika selesai dari sini, tugas kalian sebenarnya bukan adalah skripsi, tapi keluar dari sini kalian mau jadi apa? Beberapa alumni kemarin chat, Pak, ada kaloker? Pusing itu, mau cari kerjaan di mana? Ada kaloker, Pak. Ketika ini yang kalian tidak miliki, Dek, maka mohon maaf, kalau orang kampung dulu itu, Dek, pulang itu, kalau bilang orang sarjana itu pulang, biasanya itu dibilang kalau tidak ada kerja kau dan dibilangi sarjana pengangguran. Karena kenapa tidak ada ininya? Apa itu skill? Kemampuan. Ingat pakar pendidikan mengatakan begini, Dek. 20% orang berhasil itu karena kecerdasan intelektualnya. 80% karena kecerdasan emosionalnya. Ini di luar dari kecerdasan spiritual. Mana yang dikatakan intelektual? Kecerdasan berpikir. Emosional? Disiplin, bertanggung jawab. Saya kasih contoh begini, contoh kasus. Saya ketika mendaftar PNSD, itu kan yang dilihat ini, intelektual. Upak jakku lulus. Tahu upak? Beruntung. Makanya saya ketika orang mengatakan cerdas atau pintar, saya jauh dari kata itu. Tetapi saya kuatnya di sini, emosional. Saya ketika ditanya berapa kali amandemen undang-undang, di amandemen 4. Saya kemarin jawabnya 3. Amandemen pertama apa? Amandemen kedua apa? Amandemen ketiga apa? Amandemen keempat apa? Tidak ada, aku tahu. Karena kenapa? Yang diukur adalah kecerdasan intelektual. Tetapi ketika disuruh praktek, kita menang di sini, Pak. Makanya pakar mengatakan kalau orang cerdas intelektual, dan jarang ini orang bisa miliki, Dek, gabung dua-duanya. Siapa yang bisa gabung dua-duanya ini? Kalau di Indonesia kita lihat orang yang lahir di sini. Secara intelektual luar biasa, secara kecerdasan emosional luar biasa. Pak Musmulyadi bagaimana? Saya lebih ke otak kanan. Apa? Ke sini. Kenapa bisa kita tahu? Karena sudah kuukur. Bagaimana caranya? Tes psikologi. Yang tes kayak orang gila. Yang tidak gila masuk, pas keluar jadi gila. Masa pertanyaannya, apakah Anda takut dengan api? Oh, tidak takut dengan api. Nah, bilang itu teman, kalau api neraka? Nah, itu kan beda kalau seperti itu. Itu pertanyaan psikologi sebenarnya, pertanyaan menjebak yang seperti itu. Oh, dan ternyata saya lihat saya lebih dominan ke sini. Nah, adik-adik sekalian, kalian selesai nanti yang kalian butuhkan adalah skill. Masuk di perbankan. Lihat perbankan, Dek. Terutama saya sebut merek saja, misalkan Bank BRI. Cuman satu sarjana yang tidak dia terima. Selebihnya nak terima semua. Pariwisata bisa daftar, Pak, bisa. Silahkan. Cuman satu sarjana yang tidak terima. Sarjana kebidanan. Karena tidak ada juga orang yang mau kasih melahirkan di dalam. Saya pernah tanya HRD-nya seperti ini. Ibu, itu sarjana perbankan kok kita tidak terima. Sedangkan ada sarjana pendidikan yang kita terima. Apa dia bilang? Adi, ibarat ini orang, ini gelas kosong.
biarkan kami yang mengisi. Bayangkan orang HRD mengatakan seperti itu, biarkan kami yang mengisi. Contoh, misalkan kita cerdas memang Ki, masuk di perusahaanku. Kalau saya perintah Ki ke kiri pasti ke kanan Ki. Karena kenapa Ki? Masih intelektual tak? Oh enggak Pak, salah ini Pak. Menurut anu Pak. Langsung aku bilang ya wabillahi taufiq wal hidayah. Karena kenapa? Kau tidak mau ikut dengan perusahaanku. Tetapi kalau polos Ki dek mendaftar di perusahaan, disuruh Ki ke kiri Ki, disuruh Ki ke kanan Ki, maka itu adalah peningkatan SDM namanya. Karena kenapa? Perusahaan mau menyetir kita dengan visi dan misinya sebuah perusahaan. Paham maksud saya nggak? Nah, makanya yang dibutuhkan itu adalah skill. Dan skill ini bisa ditumbuhkan dengan cara ini. Cara pelatihan. Nah, pelatihan ini dari kesemua ini, makanya biasanya orang tunjukkan dengan performnya yang baik atau tidak. Nah, dari situ sebenarnya dibutuhkan sebuah leadership yang sangat bagus. Jadi sebenarnya ini adalah dua cara ini pengorganisasiannya. Misalkan anggaplah ini adalah YAIN Parepare. Nah, anggaplah ini adalah YAIN Parepare, Dek. Anggaplah ini YAIN Parepare. Yang dibutuhkan adalah skillnya. Dengan cara apa? Merekrut dosen-dosen muda. Setelah itu dosen ini di training dengan cara apa? Dengan cara mengikuti workshop, dengan cara mengikuti pelatihan, dengan cara mengikuti pekerti misalkan, dengan cara kayak saya pada hari ini. Dengan cara apa? Meningkatkan kompetensi mengajar. Performnya ketika misalkan ini dapat kita ukur. Sekarang YAIN Parepare menempati peringkat di atas 10 besar itu dalam web biometrik mengalahkan universitas yang lain. Karena kenapa? Semuanya dari sini. Dan itu dibutuhkan karena adanya sebuah motivasi. Tahu motivasi? Dorongan. Dorongan ini biasanya dihasilkan dari sebuah leadership kepemimpinan. Ingat, pemimpin kepemimpinan itu beda. Pemimpin itu siapa? Siapa di sini? Pak Kiai Dr. Hanani toh? Rektor tak? Sekarang leadershipnya. Leadershipnya yang mana? Leadershipnya yang mana? Kalau tadi leadernya adalah Pak Hanani, sekarang leadershipnya yang mana? Rektor kita. Yang mana kira-kira? Rektor Pak Kiai. Leadernya yang mana? Leadershipnya yang mana? Oh, mantap. Aplaus dulu dong untuk temannya. Jadi ke semua ini adik-adik sekalian, kalau misalkan kita anggap ini adalah YAIN Parepare, maka inilah semua yang dibutuhkan YAIN Parepare untuk beralih, untuk menjadi sebuah institusi yang luar biasa. Dan ini adik-adik sekalian, tidak boleh hilang salah satunya. Oke, jadi ada yang bisa menarik satu kesimpulan? Kira-kira apa? Silakan, apa? Apa kesimpulan yang bisa Anda ambil dari materi kita pada hari ini? Tentang manajemen kan dari bahasanya memang sudah ada perencanaan. Ya. Ketika digabungkan dengan perencanaan studi kelayakan bisnis, otomatis ada planning sebelum membuat sebuah bisnis. Di dalam plan kan terbagi lagi. Ada 4, yaitu kelemahan. Bagaimana kita mengetahui dari perencanaan tersebut apa sebenarnya kelemahan, kekuatan, ataupun keuntungan. Oke. Nanti kita masuk ke analisis SWOT dalam manajemen. Apa kelemahan, apa kekurangan, bagaimana cara menghadapi pesaing, nanti kita akan masuk ke sini. Dan ini dalam ilmu manajemen juga dipelajari yang namanya analisis SWOT. Aplaus dulu dong untuk temannya. Terima kasih banyak. Jadi kalau berbicara manajemen itu kita berbicara tentang keseharian saja. Jadi santai saja. Ya, bukan seperti ilmu matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kapan, tidak, salah. Manajemen itu tidak. Bisa dia katakan 3, kenapa bisa katakan 3? Karena begini Pak. Bisa dia katakan 4. Kenapa bisa? Karena begini Pak. Dan orang manajemen menerima ke semua itu. Oke, terima kasih banyak adik-adik. Sampai bertemu di lain kesempatan. Jadi di pertemuan kedua nantinya saya akan kembali evaluasi. Kira-kira ada nggak yang kalian paham tentang ini? Ya, setiap pembelajaran yang kita lakukan setiap pertemuan itu kita akan evaluasi sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya. Oke, cukup ya? Oke, baik. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan aplaus untuk kita semua.